Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita masuk dalam serial khotbah yang saya percaya penting buat kita di akhir zaman, yaitu 33 tugas gereja di akhir zaman ini. Dan hari ini kita masuk pada pembahasan ke-12, dan dalam pembahasan ke-12 ini akan kita pelajari adalah menjaga kemurnian dirimu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini sangat menarik. Saya pelajari dunia hari-hari ini penuh dengan roh kritik dan roh bully. Saya ulangi sekali lagi. Dunia di mana kita hidup di akhir zaman ini sedang penuh dengan roh kritik dan roh bully. Dan bukan hanya melanda gereja, bukan hanya melanda tokoh-tokoh agama, bukan hanya melanda kegiatan-kegiatan agama. Ini mulai dari orang nomor 1 di republik ini, ya kan, presiden, ya kan, terus sampai rakyat jelata, semua kena kritik dan kena bully. Kenapa? Saya pelajari karena setan di neraka sedang melepaskan roh adu domba dan roh perpecahan. Jadi yang kita lihat hari-hari ini, kaki tangan dari roh adu domba dan perpecahan adalah kritik dan bully. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, orang sekarang kritik, bully, dan ujung-ujungnya akhirnya menghina. Tidak bisa melihat bagaimana perbedaan harus diselesaikan dengan kedewasaan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sekedar memberi kritik, it's okay. Tapi kritik yang sudah menuju pada pembulian, bahkan penghinaan, buat saya itu tanda ada sesuatu yang gak beres di hatinya. Itu tanda bahwa dia sebetulnya sudah dirasuk oleh setan dan kuasa kegelapan. Karena pada dasarnya orang bisa maju karena kritik. Makanya selalu saya bilang, satu kritik kurang, 1000 kritik bahkan kurang. Tetapi sekali lagi saya bilang, kalaupun 1000 kritik kurang, satu pujian bisa sangat berbahaya. Karena kritik mengajar kita untuk lebih rendah hati, kritik mengajar kita untuk menjaga kemurnian diri kita. Tapi pujian bisa membuat kita lupa diri, saudara. Dan akhirnya sombong. Meskipun kita butuh kritik. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kritik yang disampaikan dari hati yang penuh kebencian, dengan cara-cara yang menuju pada pembulian dan penghinaan, buat saya itu lahir dari hati yang dirasuk oleh setan-setan. Itu sebabnya pastikan kalaupun kita menyampaikan kritik, itu harus mulai dengan hati yang mengasihi. Tetapi juga dengan otak yang berpikir. Saya bukan mengkritik untuk menghancurkan. Saya bukan mengkritik untuk menghina. Saya bukan mengkritik untuk menjatuhkan. Tapi saya mengkritik untuk memperbaiki keadaan dan menciptakan kondisi yang lebih baik. Jadi apa yang terjadi hari-hari ini? Akibat kritik dan pembulian, orang kadang-kala gak melihat dirinya sendiri. Tapi senangnya melihat orang lain. Makanya pepatah Indonesia itu luar biasa. Lalat di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata tak nampak. Coba. Ini sebetulnya kritikan yang tajam, sindiran yang sarkas bener gitu ya kan. Lalat di seberang lautan, bos, nampak jelas lagi. Artinya apa? Kesalahan orang lain, kekurangan orang lain, nampak jelas, kita mau serang, mau sikat, mau bully, mau hina sekalian. Tapi gajah di pelupuk mata, kesalahan yang terjadi pada diri kita kadang-kadang gak nampak. Untuk itu hari ini, sebagai gereja Tuhan kita diingatkan oleh Tuhan, yaitu mari kita jaga kemurnian diri kita. Betul kita harus peduli orang lain, dalam kasih, dalam bantuan, dalam apa yang kita bisa berikan.
Tetapi kita juga harus melihat diri kita sendiri. Adakah hidup kita berkenan kepada Tuhan? Apakah iman kita murni? Saya tertarik dengan apa yang Paulus katakan. Jangan sampai aku memberitakan Injil, tapi aku sendiri ditolak. Jangan sampai kita sibuk koreksi orang, kritik orang, serang orang, beritahu orang, tanpa kita beritahu diri kita sendiri, tanpa kita mengkritik diri kita sendiri. Jelas ya sampai di sini. Karena Alkitab mengajarkan kepada kita, mari kita menjaga kemurnian diri kita. Saya ingat waktu salah seorang senior saya, yaitu Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotoraharjo, membuat lagu, "Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu." Wah, banyak yang kritik. Apa itu? Masa lagu gereja, ujilah aku, cobalah aku Tuhan. Nantangin Tuhan. Tetapi yang mengkritik itu tidak menjelaskan persoalan pada lagu itu. Tapi yang kritik itu menjelaskan apa yang ada di otaknya dia. Kenapa? Karena ayat itu digubah oleh senior saya, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotoraharjo. Itu langsung dari Mazmur, saudara. Karena itu merupakan doa Daud. Jadi banyak orang mengkritik, tetapi sebetulnya juga nggak ngerti bahwa itu adalah firman Tuhan, saudara. Jadi bayangkan, seorang hamba Tuhan sekelas Daud, itu nggak ngurusin Saul. Makanya dia bilang, aku tidak akan menjamah orang yang Tuhan urapi. Dia tidak urusi Saul, tapi dia urusi dirinya sendiri. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku. Apakah mataku masih tertuju kepadamu? Hari ini waktu kita menerima tubuh dan darah Kristus, kita juga tadi diberkati oleh pujian yang sangat indah dari Semi. Dan hari ini kita juga diingatkan kembali. Apakah kita terlalu sibuk urusin orang sampai kita nggak menguji iman kita, diri kita, dan hidup dan kemurnian iman kita. Itu yang kita mau pelajari hari ini. Buka kitab kita sama-sama. 1 Timotius 5 ayat 17-22 demikian firman Tuhan. Penatua-penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Makanya beberapa minggu yang lalu saya bilang, dalam hidup ini kita harus belajar hormati orang tua, guru dan hamba-hamba Tuhan. Wow! Di YouTube saya, langsung saya dikritik habis. Emangnya cuma guru, hamba Tuhan sama orang tua yang perlu dihormati? Kita ini harus hormati semua orang. I know! Nah, hidup Kristen memang harus menghormati semua orang, saya tahu. Tetapi Alkitab memberi penekanan khusus kepada itu. Kita harus hormati semua orang. Hargai semua orang. Tapi di antara menghormati dan menghargai setiap orang, ada di dalam 10 hukum Tuhan. 1, hormatilah ayahmu dan ibumu. Tetapi dalam bagian-bagian lain dalam Alkitab jelas dikatakan. Kita harus menghormati orang-orang yang mendidik kita, mengajar kita. Termasuk yang hari ini penatua-penatua yang baik pimpinan yang patut dihormati 2 kali lipat. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kita memang harus menghormati semua orang. Menghargai semua orang. Tapi khusus untuk orang tua, guru,
serta hamba-hamba Tuhan, kita harus memberi penghormatan ekstra. Tapi orang tua saya nyakitin saya, menyebalkan saya. I know. Tetap didoakan. Tetap dihormati. Bayangkan Yesus pun dihianati oleh murid-muridnya, disalibkan. Tapi dia tidak berkata, Bapa kirim pasukan malaikat, bunuh semua ini orang yang menyakiti saya. No. Tetap dia bilang apa? Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu mereka perbuat. Dihormati. Meskipun kadangkala orang tuamu sangat menyebalkan, sangat menyakitkan, sangat mengecewakan. Ya tapi orang tua saya pernah melecehkan saya. Tapi orang tua saya kalau mukul saya seperti orang kerasukan setan. Apapun kalimat saudara. Tetapi satu-satunya cara kita bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Satu. Dengan menghormati orang tua. Dengan menghormati guru dan menghormati hamba-hamba Tuhan. Ketika kita melakukan 3 langkah sederhana ini dalam hidup saudara. Saya tahu nggak gampang, saya tahu nggak mudah, I know. Saudara boleh marah sama saya karena saudara pernah luka oleh orang tua saudara, I know. Saya juga dibesarkan dari orang tua yang keras dalam mendidik anak. Papa saya sebelum ngalamin sungguh-sungguh dijamah oleh Tuhan, dia tidak akan berhenti pukul anak-anaknya sebelum melihat darah. Kita terbiasa dipukul dengan rotan, kita terbiasa melihat pedang sama golok, saudara-saudara. Itu bagian normal dalam pendidikan kita. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, tetap menghormati, menghargai orang tua. Menghormati dan menghargai guru, menghormati dan menghargai hamba Tuhan, itulah perintah Tuhan. No debate. Gak ada yang bisa diperdebatkan. Saudara boleh berkata, tapi saya gak mau. Terserah saudara. Tapi akhirnya hidup saudara sendiri yang susah. Jelas ya. Makanya Alkitab bilang, penatua-penatua atau hamba-hamba Tuhan yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Bagaimana dengan mereka yang tidak baik? Kalau saudara merasa gak bertumbuh, saudara boleh tinggalkan. Tapi tetap dengan menghormati, itu urusan dia sama Tuhan. Jelas ya sampai di sini ya. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Sekali lagi orang yang berkhotbah dan mengajar tidak selamanya hebat, tidak selamanya sempurna, tidak selamanya bisa persis seperti yang saudara harapkan. Tapi at least mereka sudah coba melakukan yang terbaik untuk melayani saudara. Kalau saudara merasa ada sesuatu yang gak beres, saudara bisa tinggalkan urusan dia sama Tuhan selanjutnya. Tapi yang pasti, do not touch the anointed one. Kita belajar dari Daud. Aku tidak akan menjamah orang yang Tuhan urapi. Jelas ya sampai di sini. Ayat 18. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Dia melayani. Alkitab berkata itu urusan dia sama Tuhan. Dan dia patut mendapat upahnya. Selanjutnya, klik. Ayat 19, janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali kau didukung 2 atau 3 orang saksi. Artinya kalau orang ngomongin hamba Tuhan jangan ikut aja. Jangan ikut saudara-saudara. Jangan ikut. Biarlah kita belajar untuk menjaga kemurnian iman kita. Ayat 20. Mereka yang berbuat dosa, ini hal lain lagi. Tidak ada urusannya dengan penatua, tapi mereka yang berbuat dosa, hendaklah kau tegur di depan semua orang agar yang lain itu pun takut. Ini bukan hukum untuk semua orang. Tapi ini hukum untuk orang-orang yang dipercaya Tuhan sebagai pemimpin. Artinya seorang pemimpin jangan jadi penjilat. Pemimpin itu jangan berusaha menyenangkan hati semua orang. Ini kan ayat ini yang suka dipakai oleh YouTuber Kristen gak jelas. Mungkin untuk mengisi waktu luang karena pandemi. Pokoknya YouTuber pandemi. Apa itu YouTuber pandemi? YouTuber yang baru muncul 1,5 tahun terakhir ini. Lalu kerjaan nyerang hamba-hamba Tuhan itu saya beri nama YouTuber pandemi.
Jadi kalau saudara lihat ini kok hamba Tuhan isinya YouTube-nya cuma nyerang hamba Tuhan lain. Salam dari saya bilang selamat diberkati YouTuber pandemi. Jadi karena pandemi gak ada kerjaan, dia cari khotbah-khotbah pendeta dari denominasi lain. Pokoknya dia cari kata-kata yang pas bisa diserang, serang ya, kalau dikutip serang gitu ya kan, supaya ya kelihatannya keren lah gitu ya. Lalu pakai ayat ini kan sembarangan. Lu ayat ini kan konsepnya jelas. Paulus sedang bicara kepada Timotius. Dan dia juga sedang bicara tentang kepemimpinan para penatua. Jadi artinya orang-orang yang ada di bawah pelayanan saudara, jangan saudara takut menegur. Mungkin karena dia orang kaya, mungkin karena dia banyak bantu gereja, mungkin karena dia dekat dengan pemimpinnya. Gak bisa. Jangan jadi pendeta yang kasarnya bahasa saya bilang bisa dijilat. Karena berbahaya. Orang sedekat apapun dalam pelayanan saudara dengan saudara, orang banyak nyumbang bagaimanapun dalam pelayanan saudara. Tapi kalau dia berbuat dosa, hendaklah kau tegur di depan semua orang agar yang lain itu pun takut. Artinya, jangan pernah kompromi. Jangan jadi pemimpin yang gak enakan. Hello? Dan ini juga mengajar pada orang tua kalau anak-anakmu salah. Engkau harus tegas dalam memberi teguran, bukan mempermalukan. Tapi memberitahukan, wrong is wrong. Tapi pada saat yang bersamaan kalau dia benar juga dipuji. Jelas ya, kita lihat selanjutnya. Klik. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh-sungguh padamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Jadi jangan berasumsi. Jangan kuping tipis. Jangan dengar sesuatu langsung percaya dulu, selidiki dulu. Makanya Alkitab bilang jangan berprasangka, jangan berasumsi. Dan janganlah memihak. Anak Tuhan harus jujur, anak Tuhan harus tulus, dan anak Tuhan dalam kepemimpinannya harus senantiasa adil. Jujur, tulus, dan adil adalah warna kerajaan sorga. Yang setuju katakan, yeah. Ayat 22. Janganlah kau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang. Dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian iman. Ayat ini sebetulnya menerangkan buat kita, jangan kita sok tahu, jangan sok jago. Jangan kita kayaknya mau kritik semua orang, mau koreksi semua orang, mau tumpangin tangan semua orang kayak kita udah yang paling benar. Dan janganlah mudah kuping tipis. Jadi artinya kalau ada peleter di sana, orang yang suka meleter gitu kata Alkitab. Carlota kata orang Manado bilang. Iya kan? Kalau ada yang suka ngomongin orang, ada yang suka fitnah orang, kita nggak terbawa pada dosa mereka. Jaga kemurnian iman kita. Jaga kemurnian diri kita, jaga kemurnian pelayanan kita, jaga kemurnian hubungan kita dengan Tuhan. Klik. Saya catat di sini. Penilaian Allah sangat berbeda dengan penilaian manusia. Jadi kalau Allah melihat sesuatu, berbeda dengan bagaimana manusia melihat sesuatu. Makanya saya catat di sini begini. Manusia melihat kulit luarnya. Tapi Tuhan melihat motivasi terdalamnya. Makanya ada pepatah bahasa Inggris yang bilang, do not judge a book from its cover. Jangan menghakimi buku hanya dengan judulnya. Kalau bicara judul, hari-hari ini ngeri saudara. YouTube yang ada, berita-berita yang ada hari-hari ini, vlog-vlog yang ada. Sedang berlomba-lomba mencari judul sebombastis apapun. Dan saya pelajari.
banyak YouTube saya, artikel-artikel di dalamnya atau program-program di dalamnya, orang sudah memberi komentar dan saya yakin dia tidak nonton. Karena ketahuan komentarnya komentar bodoh gitu. Komentarnya benar-benar komentar yang gimana ya, cetek gitu. Ketahuan gak nonton saudara. Artinya apa? Orang sekarang hanya sibuk dengan judulnya. Dan sebagai hamba Allah, kalau saya boleh memberi nasihat buat setiap saudara, saya harus mengingatkan. Kalau cuman baca judul, jangan berasumsi. Saya ulangi sekali lagi boleh ya? Buat setiap jemaat yang olehnya Tuhan percayakan saya gembalakan, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center. Gembala saudara hari ini memberi nasihat buat saudara. Kalaupun saudara hanya baca judulnya, jangan berasumsi dan jangan berkomentar apa-apa. Karena kadang-kala judul tidak menggambarkan isi sama sekali. Beda sama zaman dulu, berita-berita resmi itu judul dan isi sama. Tapi vlog-vlog murahan hari-hari ini, judulnya tempe, isinya nasi goreng saudara. Pokoknya bombastisnya judul. Orang sekarang udah gak mikir lagi nilai. Orang sekarang gak mikir lagi integritas. Orang sekarang gak mikir lagi kualitas. Orang sekarang saya sebut orang-orang caper. Cari-cari perhatian. Dia pengen sekali YouTube jadi tonton. Dia pengen sekali konsepnya didengar. Karena dia mencari judul-judul yang bombastis. Padahal di dalamnya tidak ada nilai pendidikan sama sekali. Ini yang berbahaya. Makanya Alkitab mengingatkan kepada kita. Allah menilai berbeda dengan manusia. Manusia menilai kulit luarnya. Tapi Allah melihat motivasi terdalamnya. Makanya pepatah bahasa Inggris ini perlu untuk kita renungkan. Do not judge a book from its cover. Jangan pernah menghakimi buku hanya karena kita melihat covernya atau judulnya. Jangan berasumsi. Jangan memberi informasi apapun kalau sudah hanya baca judul. Karena hari-hari ini judul-judul berita, judul-judul broadcast, judul-judul vlog, bombastis banget, mengerikan banget. Eye catching banget untuk menarik perhatian orang. Karena itu kita harus waspada. Kita lihat selanjutnya. 1 Samuel 16 ayat 7 bilang begini. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Kamu boleh kagum akan penampilan luarnya, but I am your God. Aku tidak menerimanya. Aku menolaknya. Lalu kemudian rumusannya jelas di sini. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Yes. Saya harap saudara-saudara di rumah tetap semangat. Amin. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Manusia hanya melihat kulit luarnya. Tapi Tuhan melihat motivasi terdalam dalam hidup manusia. Haleluya. Klik. Karena manusia melihat kulit luarnya. Maka beberapa hal saya mau share buat saudara. Kita harus siap menghadapinya. Yang pertama adalah orang-orang yang salah memahami atau menilai saudara lalu menghakimi dan membuli. Dan saudara gak perlu sakit hati. Yang penting saudara ada dalam prinsip, ujilah aku
Tuhan, cobalah aku Tuhan. Jadi kita selidiki motivasi kita. Tetapi pada saat yang bersamaan, saya tidak bisa memaksakan semua orang mengerti saya. Banyak orang hari-hari ini stres. Banyak orang hari-hari ini hidup dalam kebencian, kepahitan. Kenapa? Karena dia coba meyakinkan orang bahwa dia nggak jahat. Dia coba klarifikasi kepada orang bahwa maksudnya tidak demikian. Saudaraku, terus urusannya apa? Dalam hidup saya punya prinsip sederhana, kita nggak bisa merubah hati orang. Dan kita nggak perlu merubah hati orang. Yang penting kita jalani dengan yang terbaik dalam hidup ini, Tuhan yang menilai hati. Kalau Tuhan nggak suka, biar Tuhan yang tutup pintu. Tapi kalau Tuhan berkenan, maka Dia izinkan kita melewati badai, Dia izinkan kita melewati angin ribut, tapi Dia berikan kemenangan yang luar biasa. Yang setuju katakan yeah. Amin. Mari kita menyadari manusia menghakimi kulit luar. Karena memang manusia melihat kulit luar, tapi Tuhan melihat motivasi yang terdalam. Berarti yang pertama, kita harus siap menghadapi orang-orang yang salah memahami kita. Padahal kita udah coba berbuat baik, kita coba nolong, kita coba nasihati, kita coba mengarahkan, kita coba hidup yang terbaik dalam hidup kita. Lalu kemudian ada orang-orang yang salah memahami, lalu kemudian menghakimi kita, lalu membuli kita. Pertanyaan saya, haruskah kita dendam? Haruskah kita kecewa? Dan kalau itu berhubungan dengan pelayanan, haruskah kita berhenti pelayanan karena itu? Kan yang ngecewain saya kan manusia. Yang nyakitin saya kan manusia. Tapi kan saya melayani Tuhan. Kenapa manusia mengecewakan saya? Tuhan yang saya tinggalin, pelayanan yang saya tinggalin. Tapi ketika hari ini kita menyadari, iya ya. Tuhan kan lihat hati. Coba lihat. Apa yang terjadi dengan Yusuf misalnya. Orang kan cuma lihat kulit luarnya. Kadang-kala mendengar sepihak. Siapapun yang berteriak lebih keras itu yang didengar. Dan kebetulan kali ini istrinya Potifar yang berteriak lebih keras. Nggak di mana. Pelakor lebih galak kadang-kadang dari bini asli, saudara. Iya kan? Orang berdosa kadang-kala, wah kalimatnya lebih hebat, saudara. Orang ngaco, kadang-kala dia punya konsep-konsep kedengerannya lebih hebat, saudara. Kritikan-kritikannya kelihatan lebih masuk akal. Ketika penjahat sudah lebih dipercaya daripada orang benar. Itu yang pepatah Belanda bilang, the world staat op zijn kop. Dunia ini sudah berdiri di atas kepalanya. Orang Manado bilang dunia itu tabobale, saudara. Ngerti maksud saya? Kebetulan suara istrinya Potifar lebih keras. Sama Ibrani yang hendak memperkosa aku. Dan Yusuf menyadari betul klarifikasi tidak akan menyelesaikan masalahnya. Yang pertama justru menambah emosinya. Dan yang kedua akan menambah tekanan pada dirinya. Sebagian orang akan bilang, lu bodoh banget sih. Udah difitnah kayak begitu, ayo dong berbuat sesuatu dong, ngomong kebenaran, pengecut. Dia dapat dua tuduhan. Dari orang-orang yang gak kenal dia. Akan berkata dia pemerkosa. Dan dari orang-orang yang tahu bahwa dia gak berbuat jahat. Dia kemudian dapat tuduhan. Pengecut. Folks. Kalau Yusuf ngadapin. Apa jaminannya kita gak akan ngalamin hal seperti itu? Setan gak punya sesuatu yang baru. Dia akan mengulangi lagi. Dia paling sukses kalau berhasil. Membuat kita dalam posisi. Orang-orang yang gak kenal kita. Menuduh kita tanpa dasar. Dan orang-orang yang mengenal kita.
juga menuduh kita melihat sikap dan reaksi kita. Coba bayangkan. Yusuf disikat dari banyak hal. Orang yang gak kenal dia akan berkata gak nyangka ya. Kelihatannya orangnya baik. Tetapi sebetulnya rancangan pemerkosaan. Tapi orang yang tahu bahwa dia gak begitu akan bilang pengecut banget sih nih orang. Ketika kita tahu dunia hanya menilai kulit luar dan Tuhan melihat kedalaman hati kita yang terdalam. Maka yang pertama kita harus siap. Orang-orang akan salah memahami. Lalu kemudian menghakimi kita dan membuli kita. Pertanyaannya bukan bagaimana serangan terhadap kita. Selalu saya bilang kualitas dan integritas tidak ditentukan berapa kali kita diserang. Tapi bagaimana kita menghadapi segala serangan dengan kualitas surgawi yang setuju katakan amin. Yang kedua, karena manusia melihat kulit luarnya. Sementara Tuhan melihat kedalaman motivasi terdalam dalam hidup manusia. Maka yang kedua kita harus siap menghadapi orang-orang yang iri. Kemudian menyampaikan fitnah-fitnah keji. Banyak orang akan menjual konsep tidak ada asap kalau tidak ada apinya. Tapi sorry untuk bilang ini. Kadangkala memang ada orang-orang yang ahli bikin asap saudara-saudara meskipun gak ada api. Yang tersenyum nih pasti pernah diasap-asepin. Yang manyun aja, ini tukang bikin asapnya. Iya kan? Saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Iri dan fitnah. Itu saudara kembar. Coba lihat di kampus-kampus, di kantor-kantor misalnya. Kalau ada orang ganteng, disukai, lalu disayang sama dosen misalnya. Lalu malah, udah kenal si Lukas? Oh ya, wah dia hebat ya. Iya hebat sih, oh disenangin sama banyak orang dia. Tapi menurut gue homo, dia homo. Orang iri itu senangnya memfitnah. Di kantor juga sama. Wah, si Shirley ini orang baru tapi kedudukannya sekarang bagus ya. Dipercaya sama bos. Kalau menurut gue biasa, bisa dipakai. Iya kan? Coba lihat. Ketika istri cemburu sama suaminya. Kenapa sih kamu kalau saya di teks sedikit, komunikasi sedikit sama Siska ini. Kok kamu langsung emosi banget? Saya gak ada apa-apa kok. Dan memang gak ada apa-apa. Kamu cemburu ya? Apa cemburu sama perempuan kayak gitu? Kan perek dia. Aduh, orang tuh kalau udah iri, paling senang menebar fitnah. Jadi kalau kita difitnah, cepat belajar. Kalau memang itu karena kesalahan kita, bertobat. Kalau fitnah itu benar, cepat bertobat. Minta ampun sama Tuhan. Berpaling dari jalan-jalan kita yang jahat. Tapi kalau fitnah yang ditebarkan itu adalah fitnah kosong. Kita harus belajar menguatkan hati. Minimal kita berdoa, roro iri hati dari orang yang menebar fitnah aku patahkan. Jangan sampai kita jadi orang yang stres. Bos, kalau kita stres hanya karena orang menebar fitnah, buat saya, sorry untuk bilang ini, bego. Bego kita. Bego kita. Lu hidung. Bener bisa pakai bahasa yang lebih sopan gak? Ya kurang pinter. Tapi kurang pinter kayaknya kurang nendang ya. Bego saudara, bener. Nah orang yang iri, orang yang tebarkan fitnah, kok kita yang stres saudara.
hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin. Hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan. Gak ditentukan dengan fitnah orang-orang iri yang keji itu, saudara. Biarkan dia fitnah. Anak Tuhan akan berjalan terus. Dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang saja katakan amin. Yang ketiga. Manusia hanya menilai kulit luarnya. Maka kita harus siap menghadapi yang pertama. Orang-orang yang salah memahami kita lalu menghakimi dan membuli kita. Jangan balas. Jangan dendam. Serahkan pada Tuhan biar Tuhan yang bertindak. Yang kedua, kita harus siap menghadapi orang-orang iri yang kemudian menyampaikan fitnah-fitnah keji. Tapi ingat, hidup kita tidak ditentukan oleh mulut manusia. Jangan sampai kita stres. Jangan sampai kita akhirnya hanya sibuk klarifikasi yang gak bisa nolong kita. Hanya mengarahkan pandangan kita dan kemudian membuat kita tertekan sendiri. Lalu yang ketiga, karena manusia menilai kulit luarnya, maka kita harus siap menghadapi orang-orang yang kecewa dengan kita. Kemudian menyampaikan kritik-kritik yang kasar serta menyakitkan. Kita bukan orang anti kritik. Tapi ada saja orang-orang yang kecewa. Kecewa karena ditegur. Kecewa karena dinasehati. Kecewa karena dia mungkin kalah dalam sebuah hal yang mereka pikir persaingan. Padahal buat kita bukan persaingan. Kita menjalani kehidupan dalam takut akan Tuhan. As simple as that. Tapi kan ada orang yang selalu melihat kehidupan ini sebagai persaingan. Makanya orang-orang seperti ini biasanya susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Makanya kalau ada orang berhasil sedikit, kita bangga buat Bapak Presiden kita. Yang saya tahu tidak sempurna. Tapi begitu banyak melakukan terobosan-terobosan yang luar biasa di bangsa ini. Tapi ada saja orang-orang yang kecewa. Lalu membuat meme murahan yang buat saya kampungan. King of lip service. No. Sebagian bangsa ini, sebagian besar bangsa ini. Bangga dan bersyukur. Buat kepemimpinan Bapak Presiden. Dan kita tetap mendoakan Bapak Presiden kita. Betul dia bukan Tuhan. Tidak semua yang dia janjikan bisa dia genapi. Tetapi kita lihat Bapak Presiden yang terhormat punya hati yang bersih. Untuk tetap berjuang buat bangsa ini. Kali ini saya menggerakkan setiap anak-anak Tuhan khususnya mulai. Dari setiap jemaat Tuhan yang beribadah bersama. Kita doakan pemimpin-pemimpin kita. Kita berdoa untuk Bapak Presiden kita. Itu sebabnya setiap hari Minggu kita berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat di daerah. DPR, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, DPD, Panglima TNI, Kapolri, Ketua BNPT, Ketua BNPB. Seluruh dokter, kita doakan. MA, kejaksaan, kita doakan. Para pengacara, para hakim, kita doakan. Kenapa? Karena saya percaya betul. Zaman sekarang orang susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Kenapa? Ada orang-orang tertentu melihat segala sesuatunya sebagai kompetisi. Dan ketika dia gagal dia kecewa. Lalu kemudian mulai menyampaikan yang menurut dia kritik. Tapi sebetulnya bukan kritik. Karena kritik-kritik yang kasar dan menyakitkan buat saya bukan kritik tapi hinaan, saudara. Sebagai bangsa modern, khususnya umat Tuhan yang saya sayang dalam kasih Kristus. Dalam hidup ini, minimal kita bisa membedakan mana nasihat, mana masukan, mana kritik, mana hinaan, mana bulian, dan mana kepahitan yang kita tumpahkan. Tetapi buat kita, siapapun saudara, izinkan saya mengingatkan buat setiap saudara. Kalau kita dihakimi dan dibuli, serahkan pada Tuhan. Yang kedua, ketika orang menyampaikan fitnah-fitnah yang keji, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Kalau ada orang yang menyampaikan kritik-kritik yang kasar, menyakitkan sampai sudah masuk pada penghinaan.
Kita tahu bahwa Tuhan menguji hati. Jangan sampai di hati kita ada kerinduan untuk membalas. Tapi kita percaya Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Jangan biarkan otakmu menjadi negatif. Nanti bagaimana kalau begini? Bos, kita bukan saudara bos. Santai saja bos. Tinggal kita angkat lagu buat Tuhan. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Amin. Dalam berserah pada Tuhan, kita melihat apa yang tidak pernah kita pikirkan itu Tuhan sediakan buat kita. Haleluya. Yang keempat, karena manusia menilai kulit luarnya. Karena manusia menilai kulit luarnya. Dan Tuhan melihat motivasi terdalam. Maka kita harus siap menghadapi yang keempat, orang-orang yang mencintai kita. Kemudian memberi nasihat-nasihat serta petunjuk-petunjuk yang membangun. Meskipun tidak selalu harus kita ikuti 100%. Namun Allah baik jika kita selalu mempertimbangkannya. Jangan sampai kita jadi orang yang sok tahu, sok jago. Merasa diri benar, gak siap dikritik, gak siap ditegur, gak siap dinasehati. Tapi sebaliknya kita juga jangan jadi orang yang parno. Kalau ditegur, dinasehati, dikritik, kayaknya kita harus ikuti 100% semua petunjuknya. Lama-lama pusing saudara. Jadi masukan yang baik, teguran yang baik, kritik yang baik dari orang-orang yang mencintai kita. Dari orang-orang yang memang pengen melihat kemajuan dalam diri kita. Itu harus kita pertimbangkan. Harus kemudian kita bawa dalam doa. Nanti Roh Kudus, karena Tuhan bisa pakai siapa saja. Untuk mengarahkan kita menjadi lebih baik. Karena pada dasarnya Tuhan menerima kita apa adanya, tapi tidak membiarkan kita sebagaimana adanya kita. Tuhan menerima kita apa adanya, tapi kemudian diarahkan kita untuk menjadi yang terbaik. Manusia melihat kulit luar, Tuhan melihat motivasi terdalam. Waktu Tuhan tahu hati kita mau berubah, hidup kita mau menuju keadaan yang lebih baik. Dan senantiasa kita berjuang untuk berkenan kepada Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Maka Tuhan akan memberkati hidupmu yang setuju katakan dahsyat. Selanjutnya saya pelajari. Apa yang disebut murni di hadapan Allah. Sehingga minimal waktu hari ini kita menerima perjamuan suci. Kita percaya lewat perjamuan suci ada mujizat, ada pertolongan, ada kuasa Tuhan. Tapi kita juga percaya lewat tubuh dan darah Kristus kita akan terus semakin dimurnikan. Menjadi serupa segambar dengan Kristus. Apa yang disebut murni di hadapan Allah? Saya buat beberapa pertanyaan di sini. Apakah murni harus berarti hidup miskin? Orang yang hidupnya diberkati, orang yang hidupnya sukses, orang yang hidupnya kaya, hamba-hamba Tuhan atau para pengusaha yang diberkati. Oh dia gak murni dia hedon itu. Itu yang saya bilang, orang sekarang sakit jiwa. Dia susah kalau lihat orang senang, senang kalau lihat orang susah. Jadi dia buat konsep yang aneh-aneh bahwa murni berarti miskin. Makin miskin seseorang makin murni hidupnya. Belum tentu. Adakah orang-orang miskin yang hidupnya murni di hadapan Tuhan? Amin, banyak. Tapi sorry untuk ngomong ini. Adakah orang-orang miskin yang hidupnya busuk saudara-saudara? Sorry, banyak. Pertanyaan saya, adakah orang-orang kaya, pelayan-pelayan Tuhan yang kaya, hamba-hamba Tuhan yang kaya? Lalu hidupnya busuk? Banyak saudara-saudara. Tapi pertanyaan saya, adakah orang-orang kaya, hamba-hamba Tuhan yang diberkati, orang-orang pelayanan yang terus dapat berkat yang luar biasa dari Tuhan, yang hidupnya murni, luar biasa banyaknya, saudara. Jadi murni tidak ditentukan oleh mobil apa yang saudara kendarai. Murni tidak bergantung berapa banyak uang yang ada di rekening bank saudara. Bos, murni berhubungan dengan hatimu. Berhubungan dengan tekadmu, berhubungan dengan apa yang ada dalam hatimu dan Tuhan tidak melihat apa yang di luar. Amin. Ada orang hidupnya miskin, tapi hatinya busuk. Ada hamba-hamba Tuhan yang miskin, tetapi otaknya kotor. Hatinya penuh dengan kejahatan. Mungkin saudara menatap saya dan berkata,
pendeta menghakimi. Loh, saya nggak menghakimi, saya cuma mau bilang ada. Sebaliknya, ada juga hamba-hamba Tuhan yang sukses luar biasa. Tetapi otaknya hedon, saudara. Tapi sebaliknya ada hamba-hamba Tuhan yang betul-betul diberkati, tapi sungguh-sungguh hidupnya murni di hadapan Tuhan. Saya tidak berhak menilai. Itu urusan Tuhan. Tapi yang pasti, konsep bahwa semakin miskin semakin murni itu salah, saudara. Jangan tertipu. Setan mau gereja Tuhan terus miskin. Supaya gak bisa berbuat sesuatu. Karena yang paling penting bukan miskin atau kayanya. Yang paling penting apa saja yang kita punya. Kita pakai buat kemuliaan Tuhan. Dan kegerakan rohani. Meluaskan kerajaan Allah di muka bumi yang sejuk katakan amin. Yang kedua. Apa yang disebut murni di hadapan Allah? Apakah murni juga berarti harus dibenci oleh semua orang? Betul ada ayatnya. Kamu akan dibenci oleh semua orang. Tapi Alkitab berkata. Kalau kamu dibenci semua orang karena Kristus, kamu akan mendapat upahmu. Tapi kalau kita dibenci orang karena perbuatan kita, karena sifat kita, karena mulut kita yang jahat, bertobat. Jadi ada orang-orang yang dibenci bukan karena salib. Ada orang yang dibenci bukan karena murni. Ada orang yang dibenci karena mulutmu jahat. Karena otakmu kotor. Karena hatimu busuk. Tapi sebaliknya. Memang ada orang-orang yang dibenci karena nama Yesus. Sekali lagi. Manusia menilai kulit luarnya. Tapi Tuhan melihat hati. Kita tidak berhak untuk menjatuhkan penghakiman itu. Tapi yang pasti. Kalau makin dibenci berarti kita makin murni. Itu adalah konsep yang salah dan keliru. Saya harap sudah mengerti. Ada orang-orang yang semakin dekat dengan Kristus semakin dibenci. Oleh banyak orang. Tapi saya juga jumpai orang-orang yang semakin dekat dengan Kristus justru makin dahsyat menjangkau banyak orang baik kemuliaan Tuhan yang sejuk katakan amin. Yang ketiga, apa yang dimaksud murni di hadapan Allah berarti harus dijauhkan oleh semua teman kita? Amin, ada. Ada orang yang setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tadinya dia pemabuk, tadinya dia penjudi, tadinya dia tukang main perempuan, tadinya dia tukang jual diri, tadinya dia hidup dengan cara-cara cabul. Semenjak dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ditinggalkan oleh semua teman-temannya. Tapi sebaliknya, ada orang-orang yang semenjak iring Kristus, semakin banyak temannya, mungkin ada 1, 2, 3 teman yang meninggalkan dia. Tapi kemudian ratusan lain attract to them. Tertarik karena lihat, wah dia dulu tukang nipu, sekarang gak nipu lagi. Dia dulu kasar, bercandanya cabul, sekarang udah gak lagi. Orang melihat perubahan yang nyata. Dan hidup sudah menjadi kesaksian yang luar biasa, haleluya. Jadi bukan hak kita untuk menilai. Dia kan iring Yesus ya. Kok teman-temannya menjauh dari dia berarti gak benar nih orang. Tapi sebaliknya. Kok dia iring Yesus? Temannya banyak sih. Berarti gak murni dia nih, penjilat dia nih dalam nama Yesus. Itu konsep yang keliru. Konsep semakin dijauhi teman, semakin murni itu keliru. Biarkan Tuhan yang menilai hati. Yang keempat, apa yang disebut murni di hadapan Allah? Apakah murni berarti kita harus semenderita-menderitanya kita? Rumah sampai disita bank. Anak sampai gak makan. Cicilan sampai gak bayar. Borok sampai gak sembuh-sembuh. Wah, ini berarti murni di hadapan Allah. Waduh. Kalau semakin semenderita-menderitanya kita makin murni, parah saudara-saudara. Tinggal lihat aja. Orang di mall yang paling menderita kita solek. Kamu anak Tuhan Yesus ya. Aku tahu, kelihatan dari penderitaannya. Gak ada orang mau ikut Tuhan kalau begitu. Apakah anak Tuhan harus melewati penderitaan? Yes. Apakah anak Tuhan di tengah penderitaan harus sengsara? Tidak. Karena di tengah penderitaan kita dapat berkata, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Amin. Ketika orang menderita,
Atau ketika orang diberkati dan sukses luar biasa. Saya tidak berhak memberi penilaian. Karena kalaupun saya menilai, saya hanya melihat kulit luarnya. Tapi Tuhan melihat motivasi terdalamnya. Dan motivasi terdalam yang menentukan segalanya dalam hidup ini. Klik. Selanjutnya saya pelajari. Kalau makin miskin, makin menderita, makin dibenci, makin dijauhi teman, maka saya makin murni. Itu saya tegaskan di sini adalah konsep yang keliru. Bukan cuma keliru. Keliru itu biasa. Keliru. Ayo jemaat di rumah sama-sama bilang sama saya. Keliru. Gilbert ini aneh-aneh aja, keliru lah dia bilang keliru. Selanjutnya, I'm so happy today, ya kan. Apa yang saya pelajari tentang murni? Yang saya jumpai dalam Alkitab, ternyata murni berarti satu, fokus kita pada Yesus dan kerajaan Allah. Alkitab bilang apa? Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Dunia ini ingin kita fokus pada harta, pada sukses, pada kekayaan. Alkitab udah bilang kalau kamu tidak milik ke kiri maupun milik ke kanan, hidup kamu diberkati. Kamu gak turun tapi naik, kamu gak menjadi ekor, menjadi kepala. Saya mengerti. Hari-hari ini COVID melanda. Udah gitu yang nyakitinnya adalah kita pakai masker 2. Kita ketakutan ketemu orang, gak boleh salaman. Terus jam 10, setengah 11 malam, kita nonton Piala Eropa. Waduh, mereka bahu ketemu bahu. Kita di sini pakai APD, dia nggak pakai baju saking panas. Lalu pas gol semua, wah peluk-pelukan. Kita darah Yesus, darah Yesus. Ya kan, dulu tahun lalu, seluruh dunia kan sama-sama kena virus kan. Jadi kita sama Eropa, sama Amerika, sama Cina, sama kotek kita. Susah bersama, menangis bersama, menjaga jarak bersama, pakai masker bersama. Mereka udah menyelenggarakan Piala Eropa, kotek kasihan. Kita masih ribut, vaksin berasal dari antikris. Kita masih ribut, ini pakai masker, gerakan New World Order. Hey! Jangan kerasukan setan lu. Sama-sama kita susah seluruh dunia. Tapi mereka disiplin. Mereka gak membiarkan diri pada kegaduhan-kegaduhan yang gak jelas. Vaksin berjalan dengan sempurna. Proses vaksinasi berjalan dengan baik. Mereka udah nonton bola. Kita masih lockdown. Saya mau ngomong buat saudara-saudara, penyebar kegaduhan. Engkau pikir engkau suara nabi? Enggak, suara setan saudara ini. Gilbert marah. Memang saya marah. Gara-gara lu. Jangan salahkan pemerintah. Salahkan manusia-manusia gaduh. Yang mengatasnamakan agama lah, antikris lah, segala macam lah. Oh ini hati-hati beginilah. Sebetulnya kau dipakai setan untuk menyusahkan banyak orang di negeri ini. Hari-hari ini. Kalau kita nggak hati-hati saudara-saudara, kita memang tertipu. Jadi kita harus lawan semua karena ini konspirasi. Kalau saya boleh meminjam kalimat mantan gubernur DKI, Basuki Cahayapurnama yang terkenal dengan nama Ahok. Nenek lu. Iya kan? Masa? Kita jalan protokol kesehatan dengan baik kan nggak rugi saudara. Cuman pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, menghindari kerumunan. Dan coba deh semua sepakat, setuju lah. Udah jangan bikin kegaduhan. Makin sudah gaduh nih makin lama persoalan gak selesai-selesai. Kita disiplin aja. Kita harus waspada, kita harus hati-hati. Betul demikian. Tapi jangan sampai roh ketakutan, paranoid menguasai kita. Dan saya pikirin dulu mulai gak normal saudara. Makanya fokus pada Yesus.
COVID hanya sebuah nama. Tapi Yesus nama di atas segala nama. Hari ini kita berdoa khusus buat saudara-saudara yang terkena COVID. Terima perjamuan suci. Dan minta kuasa darah dan tubuh Kristus menjamah kita. Jangan lagi bikin isu baru. Gilbert bilang lewat perjamuan kudus, COVID sembuh. Iman yang menyembuhkan. Dan iman bisa bangkit lewat apa saja. Lewat firman, lewat pujian. Dan juga lewat perjamuan suci. Lewat tubuh dan darah Kristus yang kita imani. Menjadi satu. Karena Alkitab bilang yang menjadi satu dengan kematian akan menjadi satu dengan kebangkitannya. Jangan fokus pada COVID. Saudara udah terlalu stres, berhenti. Nonton-nonton COVID, sebar-sebarkan COVID, baca-baca tentang COVID, delete aja semuanya itu. Mulai fokus pada Yesus, mulai fokus jaga protokol kesehatan dengan baik. Indonesia bisa. Kalau Eropa bisa, Indonesia juga bisa. Kita bangsa yang besar. Tapi terlalu banyak provokator di bangsa ini yang tertipu oleh setan, saudara. Yang akhirnya bikin ciptakan kegaduhan-kegaduhan tidak jelas di bangsa ini. Dan akhirnya kita semua yang menderita. Karena sekumpulan manusia-manusia sesat di hatinya ini. Tapi kita berdoa dalam nama Yesus. Supaya Tuhan bela pemimpin di bangsa ini. Supaya dapat dalam waktu tidak lama lagi. Indonesia juga bisa bebas COVID. Dulu kita semua sama-sama kok. Bahkan Indonesia termasuk yang paling baik. Coba dulu kalau dengar berita tentang Italia, tentang Inggris, ya kan. Wah, ketakutan sendiri kita kan. Tapi sekarang orang dengar nama Indonesia, dulu COVID. Kenapa? Karena manusia-manusia bermulut jahat, saudara. Yang provokasi kemana-mana, jangan vaksin. Dan semua mengatasnamakan agama, apapun agamanya. Ada aliran-aliran radikal Kristen. Ada radikal-radikal Hindu, radikal-radikal Muslim. Radikal-radikal agama lainnya, semua bersembunyi di balik jubah keagamaannya. Untuk kemudian menebarkan, sorry untuk bilang ini, isu jahat yang menyusahkan kita semua. Seperti ada konspirasi dari asing untuk apa? Membuat Indonesia lemah. Beritanya dari mereka kan, yang sudah kutip-kutip berita dari Amerika lah, dari Eropa lah. Tapi buktinya mereka gak jalanin juga kan omongan-omongan itu kan. Mereka vaksin. Mikir. Bego jangan dipiara, saudara. Kalau saya marah karena saya sayang, saudara. Saya cinta bangsa ini. Saya lahir di bangsa ini. Darah saya tertumpah di bangsa ini. Saya akan dikubur kembali di tanah bangsa ini. Karena itu kalau saya melihat manusia-manusia menghancurkan bangsa ini. Dengan provokasi-provokasi bodoh. Roh saya marah. Karena saya tahu Indonesia besar, Indonesia kuat, Indonesia jaya, Indonesia tangguh, Indonesia luar biasa. Dan dalam nama Yesus, kita berdoa buat pemimpin-pemimpin kita bisa mengatasi dengan baik. Dan kita anak Tuhan. Kalau kita sebut murni artinya, kita fokus pada Yesus dan kerajaan Allah. Jangan fokus pada masalah. Betul kita harus menghadapi masalah. Tapi fokus kita pada Kristus yang memberi hikmat, akal budi, kekuatan buat kita untuk mengatasinya. Yang kedua, murni berarti kerinduan kita selalu mengasihi, menjadi berkat, serta memenangkan jiwa-jiwa. Alkitab sampai bilang begini, untuk sebagian orang aku adalah segala-galanya. Karena meskipun aku bebas, aku menghambakan diri kepada semua orang. Supaya aku dapat memenangkan sebagian besar mereka. Sebagai orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Kalau aku berjumpa dengan orang Yunani, aku bersikap seperti orang Yunani. Ini bukan berarti pelin-pelan. Ini yang saya bilang, mengasihi. Menjadi berkat. Serta memenangkan, itu murni. Murni bukan berarti pengen kelihatan hebat. Pengen kelihatan lebih dari semuanya. Itu sombong dan busuk, saudara. Tapi murni berarti, Tuhan biarlah saya mengasihi. Tuhan, apapun yang terjadi, kalau aku sukses, aku lagi susah, aku lagi dalam masalah, tetap aku harus mengasihi. Aku tetap harus jadi berkat. Dan aku harus tetap menuntaskan amanat agung, yaitu memenangkan jiwa. Pergi beritakan Injil kepada setiap makhluk. Yang ketiga, apa itu murni? Murni berarti hati kita selalu takut akan Tuhan.
menjauhkan diri dari dosa. Itu murni. Tuhan, untuk apa saya dapatkan segalanya? Kalau kemudian saya harus kompromi. Buat apa saya dapatkan segalanya tapi saya harus sangkal Yesus? Buat apa saya mendapatkan segalanya tapi saya harus meninggalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya satu-satunya. Padahal saya tahu di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang oleh manusia selamat kecuali dalam nama Yesus. Toleransi itu harus. Tapi kompromi itu jahat. Menghargai orang, mengasihi orang itu harus. Tetapi saudaraku, hati kita tetap harus takut akan Tuhan. Hati kita tetap harus berkata tidak pada dosa. Meskipun untuk itu kita harus dijauhkan oleh siapapun. Tapi prinsip kita tegas. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Ayo yang di rumah angkat tangan kanan saudara sama-sama bilang sama saya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Ya, lomek-lomek begitu. Semangat dong. Ayo angkat tangan kanan sama-sama bilang sama saya. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali lagi. Sekali Yesus tetap Yesus. Yes. Jauhkan diri dari dosa. Miliki hati yang takut akan Tuhan. Meskipun siapapun gak lihat. Tuhan, aku tidak akan buat dosa. Aku tidak akan kompromi. Aku tidak akan main-main dengan Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus dalam hidupku. Aku boleh kehilangan orang yang aku cintai. Aku boleh kehilangan segala mimpiku. Tapi selama aku hidup dekat dengan Tuhan, aku akan pasti melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupku. Apa artinya? Engkau merasa mendapatkan wanita yang kau idam-idamkan. Tapi kau kehilangan juru selamat kekal yang abadi yang dapat menyelamatkan hidupmu. Apa artinya kau mendapat pria yang luar biasa? Tapi kemudian kau kehilangan Yesus juru selamat. Yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui Dia. Kalau hari ini kau masih pacaran dengan orang yang tidak seiman. Dalam nama Yesus. Putuskan. Jangan bodoh. Selalu boleh marah sama saya. Selalu boleh kecewa sama saya. Selalu boleh bilang, pendeta fanatik. Tapi hari ini saya mau bilang. Yesus mati di kayu salib dan berkata. Sudah selesai. Harga dosamu. Harga penderitaanmu. Harga neraka yang harusnya kau tanggung. Yesus yang selesaikan. Agama tidak bisa menyelesaikannya. Amal ibadah tidak bisa menyelesaikannya. Hanya Yesus. Selanjutnya. Murni berarti. Sikap kita selalu berpadanan dengan firman Tuhan dalam ketaatan dan kesetiaan. Apa itu murni? Alkitab bilang kalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Berarti bergaul dengan firman. Taat dan setia. Warna anak-anak Tuhan Yesus adalah taat dan setia. Karena selama kita taat dan setia, kita bisa saja difitnah, kita bisa saja dihakimi, kita bisa saja dikhianati, kita bisa saja dilukai, kita bisa saja ditusuk dari belakang. Tapi selama kita taat dan setia, maka janji firman Tuhan digenapi. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Haleluya. Selanjutnya saya pelajari. Bagaimana kita dapat hidup murni di hadapan Allah. Ini yang paling penting. Nuh. Hidup di zaman yang sangat rusak. Tapi itu bukan alasan. Jangan saudara hari ini berkata, ya pendeta kita sebagai anak muda sekarang susah untuk hidup murni. Kita sebagai pengusaha susah untuk hidup murni. No, contohnya dia bergaul dengan Allah dan hidupnya benar. Dan berkenan kepada Tuhan. Dan Alkitab sudah bilang seperti zaman Nuh. Demikianlah akhir zaman akan terjadi. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tuhan sedang cari hari-hari ini. Bukan sekedar orang pintar, orang hebat, orang yang punya karunia kan sekarang sudah dibahas ribut. Bahasa roh perlu atau enggak ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Hatimu harus murni, imanmu harus sungguh-sungguh. Dan hidupmu harus senantiasa benar di hadapan Tuhan. Bagaimana kita dapat hidup murni di hadapan Allah? Yang pertama. Setiap hari lidah dan telinga kita senantiasa dipertajam sebagai lidah dan telinga seorang murid. Kita belajar dari Yesaya yang berkata, setiap pagi dia mempertajam lidahku
lidahku sehingga aku mempunyai lidah seorang murid. Dan setiap pagi yang mempertajam pendengaranku sehingga aku dapat mendengar sebagai seorang murid. Mulut dan lidah. Serta telinga. Itu adalah pintu masuk yang penting. Kalau mulut kita selalu bicara kekhawatiran, mulut kita selalu bicara persoalan, mulut kita selalu bicara seenaknya, maka yang ada hanya kekacauan di jiwa kita. Tapi kalau kita disiplinkan mulut kita, hanya apa yang membangun, hanya apa yang memuliakan Kristus, hanya apa yang benar, hanya apa yang membawa damai, hanya apa yang menjadi berkat, itu yang saya keluarkan dalam perkataan, maka jiwamu pun akan luar biasa. Telinga juga sama. Jangan buka telinga kita untuk gosip. Jangan buka telinga kita untuk hal-hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Karena telinga juga salah satu pintu masuk ke jiwa. Kalau yang kau dengar hanya melemahkan, yang menyakitkan, yang mengecewakan, yang kasar. Maka yang masuk dalam jiwa saudara juga hal yang sama. Tapi kalau saudara ada tuningnya, kalau ada yang kasar yang kau dengar, engkau taruh dalam jiwamu, ini gak baik. Karena kan standar Alkitab jelas, apa yang kamu tidak ingin orang lain perbuat kepadamu, jangan perbuat itu kepada orang lain. Simple dong, betul gak? Jadi kita harus punya tuning tuh. Supaya dari mulut kita, keluar yang benar, yang membangun, yang membawa damai, yang memuliakan Kristus, yang menjadi berkat. Dan sama dari telinga kita. Kita ada tuning yang tersendiri. Yang bernama firman Tuhan. Segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita dengar hal-hal yang najis misalnya. Kita dengar hal-hal yang cabul misalnya. Tuning kita bilang, ini bukan untuk anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh begitu. Anak Tuhan harus membawa damai. Anak Tuhan harus begini. Anak Tuhan harus begini. Dan kemudian kita buang saudara. Karena yang boleh simpan di pikiran, di hati kita. Hanya apa yang benar. Apa yang berkenan. Apa yang membawa damai. Dan apa yang senantiasa memenangkan jiwa bagi kerajaannya. Haleluya. Yang kedua, bagaimana kita dapat murni di hadapan Allah? Setiap saat hati dan jiwa kita dipenuhi dengan syukur pada Allah. Jadi hati dan jiwa kita jangan ada roh pemberontakan. Jangan ada roh kepahitan. Jangan ada roh perlawanan. Tapi hati dan jiwa kita harus senantiasa dipenuhi dengan syukur. Tuhan terima kasih buat pembelaan Tuhan. Kalaupun kita nggak tahu untuk apa berterima kasihnya, mungkin sudah menatap saya dan berkata, tapi hari ini apa yang saya buat semua gagal pendeta, untuk apa? Apalagi yang bisa saya terima kasihkan? Minimal kita berterima kasih. Bahwa ada Tuhan yang tetap mendampingi kita. Ada Tuhan yang berjanji, aku tidak pernah akan meninggalkan dan membiarkan kamu. Waktu kita belajar mendisiplinkan diri kita untuk selalu bersyukur. Maka itu yang saya sebut murni di hadapan Allah. Mulut dan telinga kita seorang murid. Hati dan pikiran kita penuh syukur yang ketiga. Bagaimana kita dapat hidup murni di hadapan Allah? Setiap langkah kita, jalan hidup kita, senantiasa kita mohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Dalam hikmat dan kebijaksanaan, ini penting. Life is not just only about fulfilling your target. Hidup ini bukan sekedar hanya memenuhi target dan ambisi kita. Tapi hidup ini untuk menjalani segala sesuatu yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Belajarlah dalam setiap langkah kita minta dipimpin oleh Roh Kudus. Sambil berkata, Tuhan kalau ini yang Tuhan kehendaki, buka pintu selebar-lebarnya. Kalau ini bukan jalan yang Tuhan kehendaki, tutup pintu ini serapat-rapatnya. Itu yang bernama kemurnian. Karena kita tidak mau berjalan berdasarkan untung rugi kita, perhitungan logika kita, baperannya kita. Aduh, ada banyak rumah tangga yang bermasalah, Pak, karena engkau terlalu baperan, Pak. Ibu, engkau terlalu baperan. Mertua, oi! Engkau terlalu baperan. Anak-anak mantu, oi, kau terlalu baperan. Life is tough.
Hidup gak selamanya bisa persis seperti yang kita harapkan. Tapi belajar beriman. Bahwa di balik semua keadaan pasti ada rencana Tuhan. Jalan dalam hikmat, jalan dalam kebijaksanaan. Maka engkau akan tersenyum melewati segalanya. Engkau akan selalu mendapat pelajaran-pelajaran yang berharga. Dan makin hari, engkau makin menjadi orang yang semakin bijaksana dan dewasa dalam kemuliaan Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Bagaimana kita dapat hidup murni di hadapan Allah? Yang pertama, setiap hari di dalam telinga kita harus dipertajam sebagai seorang murid. Yang kedua, setiap saat hati dan jiwa kita hendaklah dipenuhi dengan syukur kepada Allah. Yang ketiga, setiap langkah kita senantiasa mohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus dengan hikmat dan kebijaksanaan. Siapapun saudara, ibu rumah tangga kah saudara, pensiunan kah saudara, polisi dan tentara kah saudara, politisi kah saudara, bisnismen kah saudara, pelayan Tuhan. Jangan merasa karena saya udah pelayan Tuhan, oh otomatis Roh Kudus. No. We have to respect. Kita harus menghargai tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita dengan memohonnya. Dan yang keempat, bagaimana kita dapat hidup murni di hadapan Allah? Setiap waktu pikiran kita harus dipenuhi dengan janjinya, firmannya, serta rencananya yang agung bagi kita. Jangan isi pikiranmu dengan sampah. Jangan isi pikiranmu dengan kepahitan dan kebencian. Jangan isi pikiranmu dengan apa yang dunia selalu tawarkan dalam hidup saudara. Orang sekarang makin banyak di rumah. Makin banyak belanja online. Apa yang ditawarkan oleh media, oh iya benar juga saya perlu ini, oh iya benar juga. Saya tidak menajiskan online itu. Tapi boleh gak jangan tertipu. Apalagi kalau oh ya per bulannya bayar sekian, akhirnya hidup selalu utang banyak banget. Bisa gak bilang stop? Isi pikiran saudara dengan firman-Nya. Isi pikiran saudara dengan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Isi pikiran saudara dengan rancangan-rancangan Tuhan. Sehingga saudara gak gampang putus asa, saudara gak gampang kecewa. Di masa pandemi ini sekalipun, engkau dapat berkata, Allahku dahsyat, Allahku luar biasa. Aku bangga punya Tuhan seperti Yesus. Apa yang kau pikirkan akan mempengaruhi suasana jiwamu. Kalau yang kau pikirkan kebaikan Tuhan, firman Tuhan dan rencana Tuhan, maka engkau akan tegak berdiri dan berkata, singa-singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik.